Halo semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa. Akhirnya, ibunda dari Norma Risma, warga Serang, Banten, itu berbicara di media massa. Ada satu hal yang menarik pada saat ibunda Norma Risma ini berbicara di media massa, pada saat dia baru saja selesai menjalani pemanggilan dari Polda Banten atas laporan yang dilakukan oleh Rozi. Artinya, kalau aku melihat dari laporan yang disampaikan dari ibunya Norma Risma ini, lebih cenderung adalah sepertinya Rozi tetap kekeh gitu ya, mau memenjarakan Norma Risma, dan sepertinya Ibu Norma Risma mendukung, menyetujuinya karena salah satu alasan, salah satu alat bukti untuk memenjarakan seseorang adalah jika ada dua alat bukti yang kuat. Nah, Norma Risma ada beberapa hal yang dinilai timnya Rozi itu ada beberapa kelemahan dan juga kejanggalan yang ini bisa membawa dia ke penjara. Salah satunya adalah keterangan dari saksi. Suka tidak suka, Ibunda Norma Risma harus terbawa dalam kasus ini, tidak bisa tidak dilibatkan karena dia adalah bagian yang terpenting. Tetapi kita akan coba bahas lebih detail dari beberapa wawancara mereka di media massa. Ada beberapa hal yang sangat janggal sepertinya. Misalnya begini, Rozi ya. Kalau aku lihat Rozi di tayangan Trans 7 atau Trans TV ini teman-teman, dia kan diundang di sebuah wawancara ini. Rozi itu berkali-kali aku melihat dia berusaha untuk mencari simpati masyarakat Indonesia dengan cara mau menangis, wajahnya memelas, kemudian selalu membungkuk, kemudian juga melihat ke bawah. Bukan kesedihan yang berusaha terlihat menurut aku, tetapi justru malah terlihat ada rasa malu gitu ya. Pada saat dia menangis gitu ya, menceritakan alasan dia, kenapa dia mau mengakui membayar 50 juta rupiah untuk surat perjanjian tersebut. Alasannya adalah karena tuh saya cuma punya ibu aja, cuma punya emak satu-satunya. Saya nggak mau ngelihat emak saya tersiksa, menjadi bahan omongan dan sebagainya, makanya saya nggak mau cari ribut, akhirnya saya damai saja. Kok bagi aku itu sangat janggal ya, alasan yang tidak masuk akal. Janggalnya kenapa? Diketahui dari foto-foto yang sudah kita lihat beberapa kali, yang melakukan penggerebekan tuh ada banyak warga. Bahkan di foto-foto yang beredar itu paling tidak ada belasan warga di situ. Kalau memang Rozi tidak melakukan hal yang dituduhkan selama ini, kenapa dia mau repot-repot mencari uang 50 juta? Secara logika begini ya, kita ketahui ada saudara kandungnya juga ya, adik atau kakaknya Rozi juga yang membantu untuk mengumpulkan uang 50 juta tersebut. Bukankah itu juga akan membuat keluarganya akan jauh lebih stres, lebih compang-camping kalau hanya untuk menuruti alasannya agar tidak terjadi keributan. Kalau memang Rozi benar, harusnya dia menolak lah. Ngapain saya harus bayar 50 juta orang saya tidak melakukan perzinahan tersebut? Nah, ini juga sangat janggal. Tapi kalau menurut kalian itu adalah hal yang wajar, Anjas, di daerah, ya I don't know what to say. Bagi aku, logikaku tidak sampai ke sana. Dia mengatakan begini, pada saat dia berusaha menangis dan juga terlihat malu di sini sebenarnya, tapi dia tetap kekeh ingin memenjarakan Norma Risma. Ya iyalah, karena dia tetap melanjutkan laporannya ke Polda Banten, kemudian sudah menghadirkan saksi ibunya Norma Risma sendiri, dan aku yakin dari keterangannya Ibu Norma Risma ini akan lebih menguatkan Rozi, bukan menguatkan anaknya Norma Risma, karena aku melihat dari keterangannya Ibu Norma Risma mengatakan bahwa ya saya itu dipanggil ini untuk membantu memberikan keterangan untuk laporannya Rozi, dan saya menceritakan kejadian sebenarnya. Selama wawancara ini ibunya tetap kekeh bahwa dia tidak mengatakan yes or no, tetapi abu-abu. Ini tipikal ya masyarakat sebagian di Indonesia yang untuk mengelabui sesuatu hal yang sudah jelas tetapi dikaburkan. Misalnya begini, ya itu sebenarnya itu memang benar yang dituduhkan oleh Norma Risma, tetapi tidak semuanya benar, apalagi yang beredar di masyarakat. Kalau memang Ibu Norma Risma tidak melakukan hal seperti itu, ya didetailkan. Bagian mana Ibu yang menurut Anda Norma Risma itu benar? Apakah peristiwa sebelum menikah antara Norma dan juga Rozi,
Ataukah peristiwa pada saat digerebek tersebut telah terjadi hal-hal yang diinginkan mungkin antara mereka berdua? Karena kalau aku cross check dari keterangan saksi, misalnya adalah saksi Sopan, ketua pemuda di lingkungan tempat penggerebekan tersebut, dan dia juga yang melakukan penggerebekan saat itu, mengatakan begini bahwa saya pastikan memang si ibu mertua itu sedang dalam keadaan telanjang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga pastikan bahwa pada saat digerebek, Rozi itu cuma memakai celana pendek dan lari ke kamar mandi. Nah, tetapi menurut Rozi, di wawancara ini dikatakan bahwa sebenarnya rumah itu nggak dikunci kok. Dan saat digerebek itu saya tuh kaget, saya baru keluar dari kamar mandi, tapi kok tiba-tiba sudah rame orang. Yang melihat ibu telanjang itu adalah mereka yang menggerebek, bukan saya. Alibinya seperti itu. Tetapi, kalau memang seperti itu, kenapa Rozi harus kabur, lari? Dia kan melarikan diri, artinya yang menjadi bulan-bulanan warga saat itu adalah cuman ibunya sendiri. Menurut dari warga yang melakukan pengepungan atau penggerebekan istilahnya, sebenarnya ada satu waktu sebelumnya, mereka juga sudah mengintip begitu. Mengintip, telah terjadi hal seperti itu di kamar, karena aku lihat kos-kosannya juga ya, ternyata kos-kosannya itu kayak bedeng gitu ya, berdempet-dempetan dengan warga lain, kontrakannya gitu ya, itu berdempetan dengan kontrakan yang lain, kayak kos-kosan gitu. Jadi memang sangat gampang sekali untuk dilakukan pengintipan, dan itu sudah dicek sebelumnya. Makanya warga pada saat sudah mengetahui polanya seperti itu, ibunya datang, terus juga mie ayamnya ditutup, kunci kamarnya semuanya, rumahnya ditutup, akhirnya dilakukan penggerebekan seperti itu. Dan mereka sudah pernah mengintip sebelumnya dari warga sekitar, dikatakan seperti itu. Tapi Rozi mengatakan bahwa saat itu saya tidak melakukan apapun dengan ibu. Saya tuh sebenarnya cuma mau curhat begitu. Tapi kan entah ya logika mana ya yang bisa meyakinkan kita bahwa curhat ibunya dengan kondisi yang seperti itu, tidak berpakaian sama sekali, Rozi dengan celana pendek doang, rumahnya dikunci, tapi kata Rozi tidak dikunci. Kalau tidak dikunci, kenapa harus didobrak oleh warga? Kenapa warga tidak ngebuka biasa aja? Karena menurut norma juga setelah kejadian tersebut kan, karena pintunya itu rusak didobrak, itu katanya tidak bisa tertutup dengan sempurna. Nah, itu kan juga menjadi salah satu petunjuk-petunjuk yang sampai sekarang tidak masuk akal. Beberapa kali aku mengatakan bahwa untuk Rozi seharusnya tidak usah dibawa ini ke jalur hukum, karena akan banyak kelemahan yang dihadapi oleh Rozi dan dia berpeluang malah akan ditingkatkan statusnya sebagai tersangka kalau laporan dia salah. Tetapi sepertinya Rozi tetap kekeh ya, ingin membawa kasus ini ke jalur hukum. Rozi mengatakan begini, saya tuh tidak nyangka kok kasus ini diviralkan. Karena kita itu kan sudah selesaikan dengan perjanjian dan uang 50 juta rupiah. Begitupun juga dengan saksi Sopan, ketua pemuda. Dia juga heran kenapa kok ini viral gitu. Bukankah kasusnya sebenarnya sudah selesai, warga juga sudah menutupi agar tidak tersebar kemana-mana. Tetapi kenapa Norma Risma melakukan pemviralan seperti ini? Menurut aku ini jalan Tuhan ya. Mungkin Norma juga tidak menyangka, dipikirnya karena dia bukanlah selebgram atau public figure, ngeposting di TikTok, ya paling cuman buat dia dan orang-orang deket aja yang tahu, orang warga sekitar yang tahu. Tetapi ternyata di era digital ini, pada saat ada sebuah cerita yang begitu sangat anomali, nggak wajar, ya akan mudah sekali tersebar kemana-mana. Ibunya juga selalu mengatakan hal yang menurut aku tidak sesuai dengan fakta-fakta yang selama ini sudah beredar. Misalnya begini, bahwa wartawan tanya, Ibu, Rozi itu berkali-kali mengaku bahwa dia lebih nyaman dengan ibu, bahkan ibu termasuk yang sering menyucikan bajunya dan juga membawakan bekal makanan. Membawakan bekal makanan dan juga menyucikan, menurut ibunya, itu tidak lebih hanya dari sekedar hubungan antara ibu dan anak. Dan saya itu hanya menggantikan istrinya yang sering pulang malam dan
tidak ada lebih hubungan dari antara ibu dan anak. Oke, ini netizen kan sudah mulai berpikir kemana-mana, oh menggantikan peran istrinya gitu, termasuk juga untuk urusan ranjang mungkin seperti itu. Ya, kita tidak bisa menutup mata, ini adalah bagian yang sekarang sedang menjadi perdebatan. Mungkin, aku juga yakin, tidak semua yang disampaikan oleh Norma Risma itu 100% benar. Aku lihat dari berbagai data dan juga sumber, mungkin yang disampaikan Norma Risma itu antara 70-90% saja yang benar. Nah, artinya kan mayoritinya benar, mungkin poin-poin tertentu ada sudut pandang yang berbeda. Tetapi kalau dikatakan tidak ada perselingkuhan ini, ya agak sulit sekali. Bahkan Hotman Paris pun dalam wawancaranya juga sepertinya mendorong begini ya. Kamu jangan mau diem aja Norma Risma, kamu sudah disomasi, kayaknya diutik-utik aja hidup kamu gitu secara hukum. Kalau kamu diem aja, kamu akan seperti terinjak-injak nih sama pihaknya Rozi. Ya harus kamu laporkan balik, misalnya dengan pasal perzinahan atau pasal yang lainnya. Tetapi kan seperti dikatakan bahwa kalau pasal perzinahan tersebut, suka tidak suka secara normatif, tidak hanya Rozi saja yang harus dilaporkan, tetapi ibunya juga. Tetapi ibunya kan juga, ini ya, unik ya. Dia datang ke Polda Banten untuk memenuhi laporannya Rozi, itu kan pasti akan melakukan hal menyangkal. Oh tidak benar itu, adanya hal seperti itu. Dan itu membantu Rozi, karena kalau itu tidak terbukti, bisa Norma Risma akan masuk penjara. Seperti kalian tahu ya, 5 alat bukti itu adalah hal yang penting untuk menentukan satu orang tersangka, dan cuma dibutuhkan 2 alat bukti saja. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Keterangan saksi ini kalau dari pihaknya Rozi sudah mendapatkan misalnya ada 2 saksi yang katanya sudah disiapkan, plus 1 lagi dari ibunya Norma Risma sendiri, which is yang terlibat. Itu sudah cukup 3 loh, 3 alat bukti. Kan alat bukti itu tidak harus berasal dari yang alat bukti berbeda, yang penting kalau hitungannya sudah ada 3, itu sudah bisa menetapkan Norma Risma sebagai tersangka asalkan sudah diverifikasi dan benar oleh penyidik. Jadi ini agak sedikit cukup bahaya buat Norma Risma kalau dia tidak melawan balik, karena ya I don't know ya, sepertinya kalau dari Rozi sih sepertinya dia ini tidak terlalu pengen memenjarakan Norma Risma dalam kata-katanya, tetapi dia ngerasa malu dan dia juga ngerasa kesel. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa ada bagian yang sangat janggal dari cerita ini. Mereka berdua tidak mengaku, tetapi dengan kronologi, dengan cerita, itu kok tidak masuk akal. Kita bisa lihat dari keterangannya ketua pemuda yang saksi sopan ini, yang menurut aku juga sangat reliable, karena dia juga melakukan penggerebekan ini tidak hanya sendiri, ada beberapa pemuda lainnya yang juga melakukan penggerebekan tersebut, dan ternyata itu bukan suatu hal yang mengejutkan bagi Norma Risma, karena jauh sebelum mereka menikah sekitar 1 tahunan lalu, ternyata juga Norma Risma punya catatan dari WhatsApp-nya yang itu mengindikasikan ada hubungan tak wajar antara ibunya dengan Rozi. Itu sebelum menikah. Nah ini juga menjadi diklarifikasi sama Rozi. Katanya begini, tentang WhatsApp tersebut, itu sebenarnya hanyalah bercanda katanya, antara ibunya Norma Risma dengan Rozi. Ya aneh juga ya kalau bercanda tapi menjurus ke hal-hal yang sangat sensitif dan seksual seperti itu, nggak wajar sih. Berarti kalau Rozi mungkin sekitar, ya mungkin 2 atau 3 tahun lalu, usianya masih 19 tahun ya, sama dengan Norma gitu. Kemudian ibunya sudah usia 30-an tahun juga, hampir 40 tahun, berarti beberapa waktu lalu. Kan nggak make sense ya, belasan tahun sama hampir 40 tahun bercanda mengenai hubungan seperti itu, kan hal yang aneh lah ya. Jangan hanya karena kita mau dibilang selalu berpositive thinking, tetapi kalau dengan melihat fakta seperti itu ya agak sulit. Itu adalah positive thinkingnya. Kemudian mengenai uang 500 juta. Nah uang 500 juta itu memang benar, Norma mengakui dia meminta uang 500 juta tersebut karena dia sebenarnya tidak mau diceraikan. Dia
tetap mau rujuk gitu. Tetapi Rozi mengatakan dia dan keluarganya sudah sakit hati setelah peristiwa penggerebekan tersebut. Ya, normanya kelihatan banget dari sini dia masih sangat bucin sekali. Tapi pada akhirnya uangnya pun tidak diterima dan Norma pun ya sudah dibiarkan begitu saja. Tetapi kalau aku lihat kenapa Norma meminta uang 500 juta adalah salah satu defense ya dia agar mempertahankan rumah tangganya. Karena dia bucin banget dengan si Rozi. Entah, kayaknya mungkin Rozi begitu memuaskan sebagai seorang suami gitu kan ya. Sayang, cinta, ya seperti itu. Kayaknya yang amazing gitu. Ya sudahlah ya, nggak usah dilanjutkan bagian itu. Kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Siapa yang akan menang antara Norma Risma atau Rozi? Apakah dua-duanya akan masuk penjara? Ataukah salah satunya saja? Atau nanti mereka berdamai begitu? Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat kasus ini dengan clear dan bisa mengambil pelajarannya dan hargailah pernikahan ya. I know we are not perfect, kita setiap manusia melakukan dosa masing-masing, tetapi secara pribadi aku menghargai sebuah institusi pernikahan dan kalau dalam pernikahan tersebut terjadi hal-hal seperti ini, secara pidana pun ini bisa dilakukan pengajuan hukumnya. Jadi kalian juga harus melek dengan hal-hal kasus seperti ini. Jadi kalau kalian masih suka kelayapan sana-sini, masih suka nakal satu sama sini lainnya, lebih baik janganlah mempermainkan pernikahan. Bagi aku kalau udah menikah, ya sudah, terimalah itu. Tidak boleh melakukan hal-hal misalnya perselingkuhan seperti itu. Well, that's the point yang bisa aku update untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Juga follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.